kreativitas itu akan membawa pada tujuan tertentu yang ingin dicapai. Kenapa kita harus belajar secara kreatif? Memang ada banyak alasannya, teman-teman. Di sini beberapa yang saya coba sampaikan. Jadi, kalau kita memakai metode kreatif, maka itu akan meningkatkan keterlibatan anak di dalam suatu proses pembelajaran. Nah, ini penting. Jadi kita di sekolah minggu itu bukan one man show. Jadi tidak boleh sekolah minggu itu hanya yang berperan itu dari awal sampai selesai adalah guru. Sekarang kalau yang guru-guru sekolah formal kan diminta untuk mengaplikasikan kurikulum Merdeka Belajar ya, yang sebanyak bertumpu pada CSR ya. SCL, Student Centered Learning. Jadi pembelajaran yang berpusat kepada anak didik atau siswa. Nah, sebenarnya di sekolah minggu juga begitu. Kita yang paling utama adalah bagaimana anak terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran. Karena memang di buku Binara juga tujuan pembelajaran itu selalu dimulai dengan anak. Anak dapat apa? Jadi tujuannya adalah anak. Yang kita ingin raih, yang ingin kita layani adalah anak, bukan guru sekolah minggu. Walaupun anak bertumbuh melalui jendela atau melalui teladan guru sekolah minggu, bukan? Ada kan guru sekolah minggu, tanya kepada dia suka jadi guru sekolah minggu ya, sampai kelas tadi. Ya daripada di rumah stres mereka, mereka datang di sekolah minggu. Di sekolah minggu ramai, fun, exciting. Kita boleh bayangkan bagaimana situasi anak-anak kita di hari-hari ini. Ketika mereka mendapatkan satu proses pembelajaran yang membuat mereka aktif, tidak tinggal diam, ini kan pola, mau bilang bagus banyak mungkin selama kan. Cuma orang kadang-kadang tidak memahami bentuk-bentuk seperti apa yang bisa kita pakai untuk mengaktifkan anak. Nanti materinya saya kasih tahu dulu bagikan. Oke, ada 10 ya. Dampak kalau kita menggunakan metode kreatif ini, maka akan terjadi peningkatan motivasi belajar. Jadi anak lebih antusias. Sehingga sekolah minggu adalah layanan yang menarik bagi anak sekolah minggu. Kesulitan kita, tantangan kita adalah televisi lebih menarik daripada sekolah minggu. Main game lebih menarik daripada buka Alkitab. Padahal wahana-wahana yang ada di sini kita bisa pakai untuk membuat pembelajaran kita menjadi kreatif sehingga anak menjadi aktif. Yang kedua, kalau kita menggunakan metode kreatif itu akan meningkatkan pemahaman materi. Jadi anak akan mengerti, memahami, tapi yang kedua dia ingat. Kalau dia sudah paham, dia ingat, maka anak gampang mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Nah, kalau dia sudah bisa kaitkan pembelajaran Alkitab dengan hidupnya sehari-hari, dia bisa mengimplementasikan misalnya ajaran Yesus tentang kejujuran, seorang hakim yang jujur, dan itu sudah dia kaitkan dengan hidupnya sehari-hari, maka pembelajaran kita berhasil. Kenapa? Yang kognitif, yang dimengerti, kemudian itu sudah ada di psikomotor ya. 3 matra dalam pendidikan sama tahu. Mulai dari apa ini? Bahasa Inggris. Head, heart, hand. Dimengerti, dihayati, dilaksanakan. Nah, pembelajaran yang kreatif akan mendorong anak 3 matra ini dia punya, dia mengerti, dia menerima, dan dia melakukan apa yang dia mengerti. Ya, ternyata kalau kita menggunakan kreatif itu juga menghindari gangguan ya, di dalam kelas. Hanya kali pertanyaan mereka bagaimana menghadapi anak yang nakal dalam tanda kutip. Pengalaman ini gimana menghadapi anak yang dalam tanda kutip nakal ya, seperti bisa berbenci. Kasih duduk di muka Pak Den. Di sini ada Kasih duduk di muka. duduk di depan. Yang lain apa kita lakukan biasanya? Iya. Memberi perhatian yang lebih. Betul sekali. Memberi perhatian yang lebih. Apalagi?
Lebih dekatnya bagaimana caranya? Oh, oke. Jadi merangkul atau mungkin itu dia walaupun sekarang kan dengan adanya undang-undang apa itu, perlindungan anak, menyentuh sekarang juga kan harus lebih selektif, harus lebih berhati-hati. Oke. Ada lagi? Apa yang biasanya kita lakukan? Saya kira contoh-contoh tadi si Ruku sudah praktekkan ya di dalam kelas, dan itu sangat efektif menolong anak. Kalau kita menggunakan metode yang kreatif, kita tidak perlu bingung mau kasih di muka, mau dibandingkan. Karena apa? Metode kita membuat dia selalu fokus. Ya. Kalau boring, ya itu yang akan membuat anak terdistraksi. Ya. Orang kemudian tidak memperhatikan kita lagi. Sambil baca, kalau sebentar ada pertanyaan, silakan. Ya. Sementara saya menjelaskan, ada juga silakan. Ya. Ternyata metode kreatif juga itu meningkatkan peran orang tua. Nah ini yang memang selama ini saya lihat di sekolah minggu agak putus ya. Jadi pelayanan rohani di sekolah minggu dianggap itu hanya tanggung jawab guru sekolah minggu. Sementara orang tua tidak ada koneksitasnya dengan sekolah minggu. Karena itu sebenarnya di buku binaan ada materi penjangkauan. Penjangkauan itu artinya ya sebenarnya mengkoneksikan antara kelas sekolah minggu dan kehidupan sehari-hari anak di rumah, di sekolah, di gereja dan sebagainya. Nah, kalau metodenya kreatif, maka mau tidak mau orang tua akan terlibat di situ untuk mendampingi. Nah, ini penting sekali di dunia sekarang ini karena tidak tahu kalau KPS sudah mengadakan penelitian atau institut di jemaat masing-masing, ada kecenderungan ya, kedekatan antara anak dan orang tua di hari-hari ini berkurang karena banyak faktor, antara lain karena apa? Gadget ya, gawai. Next. Nah, kalau kita membuat aktif anak dalam pembelajaran, itu memiliki potensi untuk meningkatkan hasil pembelajaran, sehingga pada akhirnya anak siap menghadapi tantangan dalam hidup mereka. Jadi kita bukan hanya membentuk anak secara kognitif, tapi kemudian mereka punya skill of life. Jadi bukan cuma soft skillnya, tapi juga hard skill. Jadi bukan cuma soal mengerti Alkitab, tapi kemudian berhadapan dengan misalnya tema-tema Alkitab, ya, kejujuran, ya, korupsi di situ misalnya, ya, kalau dalam hidup sehari-hari, ya, tidak mencuri, maka mereka akan secara otomatis karena itu sudah terinternalisasi di dalam diri mereka, maka mereka akan dengan lugas akan mengatakan, oh ini salah, ini tidak boleh, dan mencuri itu tidak disukai oleh Tuhan. Kenapa? Proses pembelajaran yang kreatif. Kerinduan kita, kelas sekolah minggu mengubah. Kalau sekolah umum kan tujuannya adalah pembentukan karakter. Ya, sebenarnya sama juga dengan sekolah minggu, cuma tentu kita lebih berfokus pada karakter yang berpusat kepada Kristus, karakter Kristen, bukan karakter yang umum. Sebab kalau karakter umum berarti itu lebih menuju kepada perbuatan baik. Bisa cuma pada gagasan moral atau kebiasaan-kebiasaan, bukan karena kesadaran bahwa dia sudah diselamatkan dan dia berbuat baik karena syukurnya kepada Tuhan Yesus. Oke, next. Nah, sekarang model-model pembelajaran ini usul-usul saja ya. Pertama kita tentu belajar dari Yesus. Next. Yesus menggunakan metode yang kreatif, ya. Antara lain perumpamaan. Itu banyak di cerita-cerita kita. Jadi ketika kita juga mengelola kelas yang ada di buku binaan itu kan semua usul. Ya. Orang berusaha memberikan materi pembelajaran yang baik, tetapi ini cuma usulan. Karena ini engkau yang harus mengolahnya lagi ya. Di rumah ataupun di kelas simulasi dan nanti ujung akhirnya di kelas pembelajaran sekolah ini. Nah, usul-usul itu tentu dipikirkan, oh kalau dalam konteks di Kalawat ini, metode ini jauh lebih baik. Misalnya kita pakai metode perumpamaan dari Yesus atau metode mujizat pakai. Nomor 2, nomor 1 bisa kan? Nomor 2 boleh nggak guru sekolah minggu punya metode ini?
keajaiban. Ya, Apa dah? boleh? Boleh. Ya, ada yang namanya miracle question. Ya. Jadi pertanyaan yang ajaib itu bisa juga dipakai. Nanti kalau ada waktu saya bisa jelaskan di waktu yang lain. Pertanyaan yang tidak terduga. Yesus bertanya kepada murid-muridnya dengan pertanyaan yang di luar kebiasaan pemikiran murid-murid pada waktu itu. Tujuannya apa? Di antara lain memperlebar pemahaman. Jadi kalau bahasa umum bilang think out the box. Bahkan sekarang dengan kurikulum Merdeka Belajar bukan lagi itu. Kalau dulu kan masih bilang think outside the box. Kalau sekarang think without box. Wow. Dulu kata diajar yuk berpikir dari yang di luar kebiasaan. Kalau yang di dalam box itu kan kebiasaan-kebiasaan kita. Lalu orang kreatif itu diminta berpikir di luar kebiasaan. Tetapi sekarang justru diminta think without box. Jadi berpikir tanpa ada batas-batas lagi, bebas, luas, merdeka. Nah itu yang harus kita miliki sebagai sekolah minggu. Bagaimana kita menata pelayanan yang kreatif? Ya kita tidak boleh terpaku pada satu metode, satu cara, satu gaya, satu kebiasaan dan lain sebagainya. Kita harus keluar dari kebiasaan-kebiasaan kita. Menurut Encik, kebiasaan kita yang harus ditinggalkan apa? Berdusta. Ya, kebiasaan pembelajaran, ya, kebiasaan atau metode-metode pembelajaran yang harus ditinggalkan atau paling tidak ditinggalkan jangan ditingkatkan juga. Antaranya apa? Metode apa yang biasa kita pakai? Yang paling banyak kita pakai di sekolah minggu dalam pembelajaran metode bercerita. Ya. Metode yang bercerita. Ya kita sudah harus tingkatkan, tidak boleh seperti yang kita pakai sekarang ini. Harus lebih maju lagi. Memang cerita itu punya keunikan karena dia bahasa umum. Jadi semua boleh terima, anak kecil sampai dengan anak besar, termasuk orang dewasa paling suka cerita, bukan? Apalagi kalau sekolah begini, anak sudah kata, itu berarti sebuah cerita kan? Tuh menarik sekali kan semula ini. Anak sudah kata, wah baik, belum tahu orang ketinggalan. Baru dia cerita tuh saking semangat sampai tak pancar-pancar dia bercerita. Setelah dia bercerita dia bilang begini, macam bilang semangat ada bilang apa? Berarti hoax. Padahal seorang kalimat di belakang itu apa betul? Itu begitu. Hoax. Pada itu kan guru-guru di Manado. Kalau guru-guru di Kalawan ini, Tidak ada Bu, tidak ada. Oke, next. Dan beberapa usulan metode yang secara umum ya. Cerita interaktif. Cerita interaktif mungkin kita sudah banyak lakukan ya. Jadi sebenarnya lebih kepada bagaimana anak terlibat di dalamnya. Itu maksudnya cerita interaktif. Jadi misalnya dengan menggunakan boneka, reka ulang ya. Jadi ada satu adegan dalam Alkitab yang diragakan kembali oleh anak-anak. Jadi mereka terlibat secara langsung, mereka aktif di sana. Ada ungkapan yang mengatakan kalau anak melihat, anak mendengar yang masuk di kepala berapa persen? Ya, yang masuk, yang melalui mendengar saja. Berapa persen? Mendengar dan melihat, sesudah mendengar dan melihat apa? Mendengar, melihat dan melakukan. Maka nilainya berapa? 80 sampai 90%. Dihayati, dimengerti. Ini belum sampai dia kaitkan ya, tetapi secara metode pembelajaran dia mengerti dan dia memahami. Apalagi kalau dia sudah melakukan, ada pengalaman di situ. Itu banyak sekali. Seperti orang pakai adegan reka ulang. Ya pengalaman. Dia seolah-olah melihat Yesus sendiri waktu itu. Dia seolah-olah mendengar sendiri kata-kata dari Yesus. Jadi seperti bagaimana terjadinya pada waktu itu. Itu kan luar biasa. Itu pengalaman dramatis yang sangat menarik. Karena apa? Dia ada di situ. Ya. Waktu Yesus menyembuhkan orang, itu peristiwa bukan 2000 tahun lalu. Hari ini, saat ini, dia melihat Yesus menyembuhkan orang. Melalui mana? Melalui dramatisasi. Ingat,
Dunia anak itu dunia imajinasi, dunia hayalan. Coba orang lihat kalau ada ulang tahun, tuh latar belakang panggung apa itu? Biasanya apa yang di latar belakang panggung? Boneka. Iya, karakter-karakter apa? Superman. Superman apalagi? Spiderman. Spiderman apalagi? Kalau saya cewek apa? Hello Kitty, Barbie. Pernah tanya Spiderman, Hello Kitty itu tokoh real atau fiktif? Kenapa anak-anak suka nih? Ya? Imajinasi. Mereka Iya. Karena memang dunia anak itu dunia imajinasi, dunia ide, dunia yang abstrak. Jadi kalau kita juga bercerita, ya mari kita berimajinasi. Contoh, oh saya yang akan dinaiki, karena saya paling besar. Lalu si perahu kecil berkata begini, biar kamu perahu yang besar, saya kecil tapi masih mau. Kamu besar sudah tua, karena mau dinaiki. Si perahu besar termenung sesaat. Tiba-tiba ada suara yang besar. Oh, akulah yang menentukan. Aku ombak yang bisa menelan kalian berdua. Dalam kegalauan itu, adik-adik, tiba-tiba ada seseorang yang datang bersama beberapa orang. Kira-kira itu cerita tentang apa? Teman-teman. Ya, ada yang bisa menebak cerita itu cerita tentang apa? Kira-kira. Ada perahu, ada gelombang. Itu cerita apa? Cerita nyata itu. Ya iya, cerita apa di Alkitab? Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Ya, Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Ya. Oh, mana mungkin perahu bercerita? Mungkin tak? Perahu bercerita mungkin tak? Coba berbicara mungkin tak? Tidak. Oke, pada mau kita haga-haga ada dia tidak bercerita. Nah, mungkin betul itu semua boleh kita haga-haga. Tuhan akan keluar ewe. Kenapa? Imajinatif. Jadi anakku berpikir, di perahu berbicara bagaimana juga di perahu berbicara, DP dulu ada di mana kan? Tapi itulah yang harus kita lakukan supaya bisa mengkreasikan sekolah ini. Berikut. Ya, berkolaborasi kelompok. Ya, ini kalau di metode itu namanya kooperatif kolaboratif ya. Kalau yang guru-guru pasti belajar itu. Itu banyak. Sebenarnya di sekolah minggu saya lihat itu ada, tetapi kurang dipakai. Guru paling gampang cuma pakai apa? Metode bercerita. Karena memang di buku Bina Anak sebagian besar metodenya bercerita. Ya kenapa? Memang karena sekali lagi cerita itu umum ya. Itu skill umum, tidak perlu belajar. Orang lain sekolah boleh bercerita, betul atau benar? Betul. Jadi bercerita itu kemampuan dasar. Dan itu bahasa komunikasi lisan yang paling dimengerti oleh orang. Karena itu Alkitab juga ya 80% modelnya cerita, cuma sekian persen ya modelnya puisi dan lain sebagainya. Next, kalau tadi yang mundur lagi, pembelajaran berbasis permainan seperti tadi ya kita lakukan. Cuma mungkin yang penting di dalam sekolah minggu adalah kita mengalokasikan waktu. Jadi waktu kunci untuk membuat modul pembelajarannya mungkin perlu alokasi waktu. Kalau di buku Bina Anak kan soalnya, tapi orang perlu tentukan berapa menit di situ. Oh, cerita ini sekian menit. Oh, ini cuma sekian menit. Oh, ini karena itu mengikuti konteks di kelas masing-masing. Jadi buku Bina Anak cuma panduan saja supaya kita lebih kreatif. Sebab orang kreatif itu tidak menggunakan satu sumber saja. Tadi itu kalau pendekar bilang think without box, artinya kalau cuma pakai Alkitab Bina Anak, nah itu tidak kreatif. Orang pakai Alkitab Bina Anak, lihat mungkin di YouTube ada materi lain, buku lain, baru bisa kreatif ya. Kita membuka semua peluang, tidak tertutup hanya pada satu. Jadi kalau kita berharap kepada buku Bina Anak, mana mungkin menjadi guru kreatif. Kalau guru tidak kreatif seperti saya bilang, sekolah minggu pada akhirnya akan ditinggalkan oleh anak sekolah minggu. Karena apa? Kurang menarik. Apakah isinya tidak berbobot? Berbobot firman Tuhan. Tapi kenapa tidak diminati? Tidak ada kreatif. Ya. Ibaratnya hadiah, pembungkusnya tidak menarik. Di dalam tarik ada hadiah mahal, tapi karena bungkusannya koran, tidak usah lama. Bahkan ada bungkusan yang kecil, tetapi dia dibungkus dengan kain dan
kertas adu. Mana yang anak-anak mau pilih? Kertas Pasti kado. yang dibungkus dengan kertas adu. Walaupun mungkin isinya kosong, tapi orang lihat yang tampilan luar. Tampilan luar itu apa? Metode pembelajaran. Berikut. Ya, ini diskusi lebih masih kepada dinamika kelompok. Ya. Ada banyak diskusi debat. Mungkin ada tanggung ya sudah cocok ya diskusi debat, diskusi terbuka bisa anak kecil, next. Diskusi kelompok bisa sampai anak TK Batita masih bisa dengan pertanyaan yang sederhana. Seni dan kreativitas, menggambar, mewarnai, itu akan selalu ada. Next. Kegiatan musikal. Nah, ini kan sebulan apa? Bulan apa ini? Pekan anak. Ya September ya, ada pekan anak, nanti ada Natal anak kan. Drama musikal itu baik sekali kalau kita lakukan. Ya saya sudah coba beberapa kali di jemaat ya. Jadi ada lagu, sebenarnya cuma satu lagu, tetapi lagu itu diramu sedemikian rupa sehingga setiap anak ada peran, ada yang menyanyi pribadi, ada yang kelompok, ada yang pakai gerakan. Berikut juga di bulan peduli anak ini ada hampir sama dengan itu, cuma satu lagu itu dikreasikan, tapi lagu ini kemudian ditambah mereka akan berinteraksi dengan orang tua. Jadi ada satu lagu, judulnya untuk orang tua kalau sama. Nanakan lagu ini untuk mamaku yang menjaga aku sampai hari. Lalu untuk papa. Nanti mereka akan ke mama, ke papa, ada semacam bingkisan yang mereka katakan melalui kata-kata yang mereka lukis dan tulis pakai ballpoint dan spidol warna-warni, lalu ada foto orang tua. Dan saya kira itu sangat mengharukan ya, anak-anak belajar bagaimana menghargai orang tua. Okay, next. Pembelajaran visual itu kita menggunakan hal-hal yang bisa dipegang, bisa dilihat dan dipegang oleh anak. Jadi misalnya peta. Kita kan jarang menggunakan peta Alkitab ya. Di buku bina anak kami sadar juga itu kurang dipakai ya. Peta. Dulu pernah ada apa itu namanya, dari satu tempat ke tempat yang lain. Apa peta itu namanya? Apa ya? Lupa nama. Pokoknya kan seperti peta, jadi dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi dia dari bawah sini dia mesti cari dia ke jalan. Ya, kayak ular tangga tapi namanya metodenya apa itu? Bukan monopoli. Jadi dia cuma seperti lorong-lorong yang harus dijalani sampai dia tiba di tujuan. Iya, apa namanya? Guru bikin apa? Iya, ada namanya, saya sendiri lupa. Oke. Kisah-kisah kejadian nyata, ya lanjut. Ya. Nah kita harus memperhatikan konteks ya. Konteks yaitu anak-anak sekarang yang kita layani. Apa sih yang mereka butuhkan? Next. Anak-anak sekarang mereka sudah lahir dengan teknologi. Jadi orang ini cuma pengunjung di dunia digital hari ini. Tetapi yang penduduk asli, yang orang betul-betul generasi digital adalah anak-anak kita. Karena apa? Orang lahir sudah pakai digitalisasi, USG misalnya. Mereka lahir juga sudah melalui proses kesehatan yang begitu. Mereka baru lahir, orang muncul di digital, muka, sisi foto, gitu. Beredar di dunia digital. Orang dulu kan waktu lahir belum ada di Facebook, bukan? Belum terekam orang terbuka di Facebook. Tapi anak-anak kita, mereka lah penghuni asli di dunia digital. Sehingga mau tidak mau kita juga harus menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Sudah tidak zamannya lagi. Sekarang mau ibadah, HP kumpul. Itu dulu kan, HP kumpul. Sekarang kita harus lebih berdamai dengan handphone. Ketika kita mengajar, kita bisa bilang, ya sekarang googling, cara itu, kita gunakan itu. Ya sekarang kita pakai Alkitab digital, buka saja. Ya, kalau yang usul aplikasi,
install ya, tapi yang lain mungkin masih harus pakai mesin pencari seperti Google dan lain sebagainya. Jadi kita jangan lagi merasa tabu menggunakan handphone. Ya. Malah pengajaran sekarang boleh pakai LCD kalau ada kelas di dalam gereja atau ada sekolah minggu yang sudah ada ruang kelas yang modern harus ada layar LCD. Kalau sudah lebih maju karena anggaran dari jemaat banyak, beli televisi untuk di dalam kelas. Kalau suka lebih maju lagi, beli televisi layar sentuh. Jika mengajar pokoknya sudah aduh sarap sekali untuk yang hobi teknologi ya. Sudah turun rekaman lanjutkan waktu sudah mau beli kamera sekarang beli alat lain yang lebih canggih untuk proses belajar. Dan bisa jadi sekolah minggu teladan bahwa sebagai itu orang sekolah minggu kalau ingin diminati harus kreatif, termasuk bukan cuma kreatif di metode, kreatif di doi. Jangan volunta customer cuma mau beli kaos, mau pergi di festival, berikut ganti dulu. Mau beli televisi atau LCD khusus di kelas sekolah minggu. Yang penting ada ruangan kelas sekolah minggu. Oke. Pembelajaran berbasis proyek banyak sekali ini. Next. Mundur. Ya. Berbasis proyek. Jadi ada sesuatu yang dilakukan. Berbasis proyek ini bisa juga berbasis masalah atau berbasis karya nyata. Jadi mereka dalam apakah tim atau perorangan mereka mencari apa yang biasanya orang ceritakan. Jadi biasa orang buat cerita, ini orang minta orang yang cari sumber cerita itu. Contoh ya, jadi misalnya, adik-adik coba ceritakan kembali bagaimana proses misalnya kebangkitan Yesus yang terdapat di mana. Jadi mereka kan orang dapat buat cerita, mereka mencarinya, mereka menulis itu, mereka mengungkapkan melalui kata-kata mereka sendiri. Itu jauh lebih menarik daripada kemudian kita hanya bercerita dari minggu ke minggu. Di sekolah minggu baca cerita, pergi di pondok baca cerita, datang di ulang tahun baca cerita. Kalau untuk uji ada cerita, tuh hari minggu sama, di pondok le sama, kalau di ulang tahun le sama. Bar itu kok anci di Manado. Di Manado kok itu buru-buru dan. Kalau kata di sini, tidak salah lagi. Oke, pendekatan multisensori. Nah ini yang juga dipakai di kurikulum Merdeka ini. Jadi mereka memakai teori dari Gardner. Jadi kita tidak hanya mementingkan ini kognitif atau afektif atau psikomotor. Sekarang kan sudah lebih luas. Jadi anak bisa mengerti misalnya dari kinestetik. Ya. Dia mengerti firman dari bawah gerak. Banyak loncat-loncat, main games. Dia mengerti firman, lebih mengerti firman dari gerakan-gerakan. Apa yang dilakukan. Ada anak yang dia punya kemampuan kecerdasannya berbahasa. Jadi misalnya cerita lebih cocok buat dia. Ada anak yang dengan kemampuan lain lagi, kemampuan spasial misalnya atau kemampuan matematis. Sehingga sekolah minggu yang menarik kita harus menggunakan semua sensor yang ada. Sensor itu misalnya apa? Melihat, mendengar, apalagi? Merasa, apalagi? Meraba. Nah itu harus kita gunakan semua kalau kita ingin menjadi guru sekolah minggu yang kreatif. Jadi kalau pikirkan, kalau kita bercerita menggunakan sensorible, maka mungkin kita lihat murid-murid Yesus naik di perahu. Lihat, adik-adik lihat kan? Perahunya warna merah. Adik-adik senang warna merah? Tidak senang. Warna apa dong? Oh, warna biru. Di atas merah itu ada biru dah. Adik, dapat lihat ada? Ada? Ada atau tidak ada? Tidak ada kan? Jadi yang gila siapa? Anci atau
Tapi itulah dunia hayalan. Jadi orang mengajak anak melihat padahal tidak ada. Tapi bagi mereka ada. Mereka melihat. Berhalusinasi dangku. Iya. Kita berharap dia suka baca bicara sendiri, tidak baca cerita sendiri. Seperti ada orang yang baca cerita padahal tidak ada. Ya, oke, tinggal beberapa menit. Kita berikan kontrol dan otonomi ya kepada anak. Nah, ini juga yang sudah harus kita kurangi di kelas sekolah minggu ya. Untuk sebelum mulai, nggak ada yang bercerita ya, semua duduk diam, duduk manis, jangan bergerak ya, jangan bernafas. Kejam. Nah, itu sekolah minggu dulu ya. Justru sekarang orang minta anak itu justru untuk bergerak, aktif, kita berikan kebebasan kepada mereka. Jangan selalu kita menegur, jangan begini dan sebagainya. Itu mengurangi kebebasan anak dalam berkes karena mematikan inisiatif, mematikan inisiatif. Oke, yang lain mungkin bisa dipelajari. Next. Ya, guru sekolah minggu tidak boleh kaku, harus suka tantangan, selalu terbuka, terdorong dari hati. Next. Seorang guru sekolah minggu, kita baca sama-sama, 2, 3. Tugas orang guru sekolah minggu memang sangat besar dan mulia, sebab tugasnya adalah merupakan pelayanan perseorangan pada setiap orang. Bagi seorang guru, satu jiwa sangat berharga. Jika Anda menjadi seorang teman bagi seorang yang kesepian, seorang penasihat bagi orang yang salah, seorang pekabar Injil bagi orang berdosa, seorang gembala bagi hati yang tersesat, maka Anda telah benar-benar menjadi seorang guru yang bukan hanya memindahkan imannya semata-mata, tetapi memindahkan kehidupan Kristus bersama kehidupan Anda. Wow, luar biasa. Ya. Jadi kita menjadi bentara-bentara Kristus, sehingga melalui kita Anda mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Yesus. Ini yang mungkin boleh saya sampaikan. Mohon maaf kalau sangat cepat, karena waktunya cuma 20 menit. Terima kasih. Mungkin kalau ada feedback dari NCU, disilakan. Mau tambahkan itu jauh lebih baik. Karena saya berdiri di sini bukan saya yang paling tahu. Karena sini banyak guru-guru yang senior, ada juga guru sekolah formal. Kita sharing. Ya. Tadi saya sudah menyampaikan apa yang ada di pikiran saya. Ya, sampingnya saya banyak berpikir sehingga kepala saya sudah begini. Ya, apa jadinya? Tapi saya enjoy aja. Karena pasti kalau dari jauh cici sudah bilang, sana pendeta Hani. Kalau kita pakai wig, ya paling cici sudah pendeta Hani sana kok Raffi Ahmad kan. Oke, silakan kalau feedback, tambahan, pertanyaan atau sharing pengalaman, silakan. Ada? Cici atau untuk? Silakan. Oh, ada. Habis cici baru untuk. Ya, oke, terima kasih. Materi yang sangat menarik sekali untuk orang semua, untuk mengajar anak-anak yang menjadi tanggung jawab orang sebagai guru sekolah minggu seperti firman tadi, orang semua mengaku ya di hadapan Tuhan toh, ya berjanji dengan segenap hati. Jadi orang melakukan pelayanan pun itu, orang berpikir melakukan untuk Tuhan. Tidak mau pandang orang mau dikaji atau nyanda atau mendapat kosbawa atau nyanda. Orang pikir ini jiwa-jiwa yang harus orang mau tarik dari dunia maya, yang lebih mencintai game daripada mau datang ke sekolah minggu. Memang sangat berat Bapak Pendeta tugas ini. Tetapi kalau orang ini merasa seperti slogan di baju kaos pagi kita ini terpanggil, ya semua saya tunjuk tadi kita ada ini slogan guru sekolah minggu. Mau tanya Pak Cinci apa? Yang cincin sekolah minggu anak asal dia pakai ada di cetakan kecil di bawah, dan mungkin ada apa dia kan, jadi kita semua saya tunjuk apa ini, coba Ci baca. Panggil, bertobat dan tampil. Itulah guna orang sebagai guru sekolah minggu, bukan sama Ci saya bilang bukan cuma dipanggil mari cuma persiapan mengajar. Jadi orang yang merasa terpanggil untuk jiwa-jiwa kecil ini,